Kak, emang suami kamu juga resis? Atau Kak, kamu tahu yang podcast ini nggak pernah nonton nggak? Terus mungkin bisa jadi open hunter gitu. Baru berapa bulan ya katanya ya? Apa baru berapa tahun ya? bulan itu? Ya nggak tahu, tapi katanya dia yang ngomong seolah-olah ini jadi fakta gitu maksudnya. Padahal itu bukan gitu kan. Jujur sama faktanya beda gitu. Kamu omong jujur pun, tapi faktanya salah, itu tetap kamu omong salah gitu. Halo semuanya, hari ini kita berkumpul dengan sebenarnya agenda yang agak berat ya guys. Nah, kemarin sempat ada yang podcast Deddy Kobusier, ada yang orang Korea yang sebut apa ya, nggak jelas ya. Intinya undang orang Korea. Nah, dan di situ ngobrolan dalam situ tuh banyak yang kita nggak setuju. Dan hari ini kita tuh pengen kasih pendapat dari kita, orang Korea yang benar-benar tinggal lama di Indonesia, sebagai orang Korea. Tapi kita jujur, kita nggak bakal belain Korea, ataupun ya kita bukan untuk menghina siapa. Kita tetap respect ya sama semua orang. Om Deddy ya si Degi juga kita tetap respect. Tapi kita mau kasih tahu yang faktanya. Bukan fakta, tapi daripada fakta mungkin pendapat dan faktanya. Oke. Soalnya di situ banyak hal yang bisa salah paham. Jadi boleh kenalan dulu dari. Halo semuanya, nama saya Woni. Saya udah 8 tahun tinggal di Indonesia dan saya punya channel YouTube namanya Tarawoni TV, dan saya punya istri Indonesia dan 2 anak. Yang gemoy. Oke. Nama saya JJ. Saya sedang kerja untuk timnas Indonesia. Dan sudah lama di Indonesia juga. Mungkin hitung-hitung mungkin hampir 15 tahun. Nah, lanjut. Nama saya Dehun dan saya juga besar di Indonesia dari SD. Jadi totalin tinggalnya sekitar 14-15 tahunan lah di Indonesia. Dan punya istri orang Indonesia juga dan punya 3 anak yang warga negara Indonesia. Ya. Nama saya Nam, sudah 9 tahun tinggal di Jakarta. Terus udah punya pacar cewek Indonesia juga. Ya. Nah, kita agenda yang pertama, menurut kita tuh paling berat. Apakah orang Korea ke Indonesia untuk godain cewek? Misalnya berhubungan badan dengan cewek. Karena cewek Indonesia gampang. Gitu ya. Kalau kata dia ya, kalau keluar dari mulut aja susah gitu. Kata dia tuh gampang. Kalau sakit hati. Nah, ini gila sih. Maksudnya mengeluarkan kata-kata dari mulut itu udah kita, berat dan Ya, apa ya? langsung shock. Berat ya, shock ya sebenarnya. Kalau dari aku sih, aku lihat podcast itu langsung marah karena ya kalau gitu istri aku jadi apa? Ya dia nikah sama aku karena gampang? Enggak dong. Ya dia tuh bukan hina orang Korea doang, tapi hina orang Indonesia juga. Apalagi orang yang udah nikah dengan orang Korea. Apakah karena mereka semuanya gampang? Aku bilang enggak sih. Gimana pendapat? Enggak, akunya enggak sampai menikah pun pacarnya emang susah. Kalau pacar sama orang luar negeri, bahasanya susah, semuanya susah. Tapi sampai sekarang 2 orangnya usaha biar jaga pacaran itu pun karena dua-duanya cinta. Bukan aku pikir cewek ini lebih kayak gampang atau mudah hubungannya daripada aku pas pacaran sama orang Korea ini. Bukan, kalau aku pacaran sama orang Korea ngobrol dia lebih lancar, semuanya gampang gitu. Iya sih. Iya. Tapi pacaran pun susah, tapi usaha begitu ya, apalagi yang dua-dua yang ini punya keluarga, sampai apalagi yang punya bayi itu gimana, tapi mereka tetap cinta, makanya sampai sekarang hasilnya kayak sehebat seperti itu. Ya, kemarin istri saya bilang pernah dapat DM-nya dari netizen bahwa Kak, emang suami kamu juga resis? Atau Kak, kamu tahu yang podcast ini nggak pernah nonton nggak? Terus mungkin bisa jadi opa hunter gitu, sakit hati. Ya, jadi dianggap opa hunter yang benar-benar. Tapi kita kasih tahu dulu ya, secara jujurnya emang ada cowok yang goda-godain cewek.
yang cowok Korea yang goda-godain cewek Indonesia. Ada. Dan ada juga cewek Indonesia yang godain cowok Korea doang, bukan kayak dia bener-bener cari cowok Korea doang. Itu dibilang oppa hunter kan. Tapi nggak bisa disalahin juga. Itu sebenarnya ya bukan salah Itu juga. kan kembali ke tipe masing-masing sebenarnya. Maksudnya Iya. mereka sukanya begitu ya. Kita bisa salahin apa coba sekarang? Oh, Kita harus respect juga maksudnya sama mereka yang suka sama orang Korea. Mau Iya. kita juga mungkin suka sama orang Indonesia, ya semua orang harus respect sama kita juga gitu. Maksudnya apa Iya. yang kita lakukan di sini. Jadi sebagai orang Korea, saya pikir lebih menghormati orang Indonesia yang suka budaya Korea. Bukannya dia kayak mentertawakan orang atau menghinakan orang-orang Iya. yang suka budaya Korea sih. nah betul. Jadi dia tuh, aku herannya juga, dia tuh bilang tuh semua K-popers itu gampang. Nah kayak gitu, kayak nuansnya kayak gitu. Jadi K-popers, gara-gara K-popers suka K-pop apa budaya Korea, jadi cewek Indonesia gampang. Itu logikanya dari mana? Logikanya nggak masuk lah. Ya ada yang cewek-cewek yang suka ya budaya K-pop. Nah kalau gitu, terbalik sebaliknya, kalau aku suka anime, gimana? Aku suka dangdut, ya Dangdut Hunter. dangdut hunter, anime hunter, nggak jadi kan? Itu logikanya tuh terlalu jumping lah, Iya. Enggak. terlalu jumping. Ya, jadi sebenarnya dia nggak berhak bicara seperti itu karena dia itu bukan siapa-siapa. Maksudnya kecuali dia mungkin ketua dari organisasi K-pop gitu, ya Ah, mungkin iya. bisa mewakili mereka. Saya bicara seperti ini. Tapi dia pun baru berapa bulan ya katanya ya? Apa Baru tahun berapa ya? bulan itu? Ya nggak tahu. Tapi katanya dia yang ngomong seolah-olah ini jadi fakta gitu maksudnya. Padahal itu Nah, bukan gitu kan. Terus kata dia 98% orang Korea itu rasis dan dia bilang dia adalah orang yang jujur. Oh, itu yang aku paling heran. Nah, seperti JJ bilang, ini agenda kedua. Apakah 98% orang Korea itu rasis? Pertama, kalau gitu kita juga rasis dong. Kita kumpul berempat, harusnya satunya rasis. Karena 98% bisa jadi empat-empatnya. Oh, bambangnya. Tapi itu kan nggak masuk akal. Aku nggak bilang Korea itu negara idealis. Enggak. Korea juga banyak apa sisi gelap. Dan Korea juga emang di Korea pun ya pasti ada rasis lah. Iya. Cuman itu tuh minoritas banget. Ya. Kalau kalian ngelakuin hal-hal yang rasis, kelakuannya hal-hal yang rasis di Korea, itu dikira orang kurang ajar. Gitu. Ya. Ya, itu fakta. Gitu. Jadi kalau pengalaman dari saya kan karena keluarga multicultural, jadi sering ke Korea, ke kampung saya. Dan yang paling saya suka waktu kita di Korea itu ke pasar tradisional. Setiap kali saya ke pasar tradisional, banyak orang yang ramai-ramai ke istri saya. Betul. Iya, welcome banget. Nah, apalagi istri aku pakai hijab ya. Kata dia, semua orang Korea kira orang Muslim itu teroris. Nah, dan rasis. Nah, tapi istri aku pakai hijab. Istri aku keliling Korea, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Malah dapat free makanan. Kamu cantik banget. Pengawai kayak toko-toko baju bilang, asal dari mana cantik banget. Nah gitu doang, puji-puji doang, nggak ada yang kurang ajar gitu. Tapi mungkin lah di internet bisa ada, karena internet itu orang-orang biasanya ya anonymous. Jadi mereka tuh benar-benar keluarin opini apa aja, tapi itu tidak mewakilkan suara orang Korea. Apalagi seperti Jeje bilang, ya kan baru berapa bulan di Indonesia. Coba 170.000 orang Korea tinggal di Indonesia. Tapi kalau benar-benar nggak mau nerima budaya Indonesia, apakah mereka bisa hidup di Indonesia? Nggak bisa dong. Nggak bisa. Kalau gitu pasti pulang ke negaranya sendiri. Ya, maksudnya saya yang SMA lokal di sini ya, di Indonesia, di Jakarta ya. Dan sampai kuliah juga di sini. Apalagi ya di sekolah saya pun banyak
Islam. Emang mayoritas Islam semua. Dan ya, dan saya belajar juga di situ harus sama-sama respect gitu, sesama agama gitu maksudnya. Dan ya apa ya? Mungkin untuk yang rasis-rasis kayak gitu ya mungkin kurang pendidikan menurut saya. Itu menurut saya aja ya. Tapi itu benar kok kalau di Korea ada orang yang ngelakuin hal-hal yang kelakuan rasis, itu benar-benar langsung ada orang yang berhentiin. Sejujurnya dari pengalaman aku setengah hidupnya di Korea, setengah hidupnya di Indonesia kan. Sama aja. Memang. Sama aja. Sama aja. Jadi contohnya yang orang yang contoh ya, aku pas pertama kali ketemu bule itu bukan kulitnya sama kan, lampunya sama. Jadi ada yang akunya wah gitu, tapi ada yang aku pernah kayak kaku sama oh ini orang siapa ya gitu, karena belum pernah lihat seperti itu. Banyakannya gini dari teman-teman aku tuh, mereka takut, mereka bukan takut, mereka gugup kalau lihat orang yang berjilbab karena nggak tahu budayanya. Jadi itu doang. Apa hal-hal yang aku lakuin itu bisa nggak sopan ke dia. Jadi lebih ke hati-hati. Iya, hati-hati buat kalian pikir seperti rasis, tapi ternyata bukan kan itu. Cuma kitanya mau hati-hati, takut salah kepada orang yang baru pertama atau orang yang budaya sama kita, sama lain sama kita. Mungkin aku cerita ini juga ya. Di timnas kita ada apa ya, pelatih kiper. Dia lama bermain di Persipura. Dia legend Persipura. Persipura itu ada di Papua. Dan sampai sekarang nama Instagram aja diganti jadi Pace. Tahu kan panggilan untuk orang-orang Papua kayak mungkin di sini Mas atau Pak kayak gitu ya, panggilannya sampai diganti. Dia sangat senang gitu sama orang-orang Papua sana gitu maksudnya dia pun orang Korea yang lama tinggal di Korea gitu loh, dan setelah itu pindah ke sini dan dia semua respect dan apapun ya, siapapun orang manapun gitu ya. Maksudnya dari contoh-contoh yang dari saya lihat aja udah banyak banget yang nggak banyak rasis gitu. Tapi kenapa bisa ya dia bicara seperti itu juga bingung jujur gitu. Angka 98% itu dari mana? Ya researchnya dari mana gitu. Nah, nggak ada researchnya kayak gitu sama sekali. Ya. Jujur orang yang kampung-kampung nenek kakek sekalipun belum pernah lihat orang asing kan? Tapi 98% itu dari mana? Mereka satu kali pun dalam hidup mereka masih belum pernah sempat ketemu orang ya, belum asing. tentu ya, belum tentu. Ya, orang bule, orang dimanapun belum pernah dia karena tinggal orang kampung. Itu kan juga manusia Korea. Tapi 98 dari mana gitu? Ada teman aku yang pernah tinggal di Kanada. Kanada itu terbilang negara yang maju. Tapi Berkembang. tahu nggak, teman aku pernah dipukul dengan 5 cowok. Nggak ada alasan, karena dia kulitnya Iya, Sawo. Asia. Nah itu rasis. Itu rasis. Jadi- Tapi sumpah ini aku tuh bingung banget. Nah, jadi 98 dari mana ya? Saya pertama dengar ya, kata teman saya bilang, lu nonton gak tuh YouTube-nya Deddy Corbuzier katanya, ada namanya Degi katanya, dia omongin Korea. Saya bilang waktu itu ya, gue respect, gak apa-apa. Belum nonton waktu itu. Belum nonton jujur. Aku Respect. juga. Setelah itu udah heboh banget tuh di komunitas Korea tuh. Udah akhirnya nonton, nggak bisa respect serius. Wah, Itu sumpah. apa ya? Maksudnya dia bilang mau viral. Ya mau viral pasti banyak influencer yang mau viral. Ya oke, boleh lah. Tapi caranya yang salah gitu maksudnya. Nah, Kenapa menjelekin orang Korea untuk buat kamu sendiri terkenal? Itunya caranya salah. Iya sih. Jujur sama faktanya beda gitu. Kamu omong jujur pun, tapi faktanya salah, itu tetap kamu omong salah gitu. Tapi kamu omong apapun terus aku jujur, itu bukan membuat kata kamu jadi benar atau fakta. Ya, Itunya salah. selalu menjatuhkan semua influencer Korea yang di sini dan dia meroket gitu loh. Sendiri dengan sendirinya begitu. Satu hal lagi, kalau yang sekarang dia bicara salah, itu banyak netizen Indonesia yang bilang, oh Jungkook suami aku, siapa suami aku. Tapi itu karena dia masih muda, masih remaja. Dulu waktu kita masih SMP, SMA, aku juga pikir aku artis, bakal nikah sama artis. Iya. Iya. Apalagi zaman kita kan banyak. Kalau zaman bapak aku tuh Iya. mereka benar-benar jatuh cinta dengan
artis Cina, Hong Kong. Nah, kalau zaman kita tuh banyak yang jatuh cinta dengan bule. Nah, itu tuh wajar. Iya. Ya, Enggak karena mencapai masih kita pikir seperti Iya. sampai seks gitu kan, bukan. Bukan, Kita kita tuh nggak omong, cuma fandom doang, fans. benar-benar fans aja. hanya bercanda aja. Hanya bercanda aja. Mereka juga Ya. tuh bukan kayak Ya, karena aku mau nikah sama Jongkook. ya, maksudnya pengen sebenarnya jujur. Saya juga dari kecil kayak Ya. suka siapa, artis siapa, pengen gitu ketemu, pengen nikah sama dia kan. Tapi kan, Ya, tapi kan kita tahu diri gitu, maksudnya kita nggak bakal bisa gitu kan, maksudnya itu aja. Tapi makanya yang apa ya, yang kita bisa lakukan bicara itu di online aja gitu. Nggak Jadi- mungkin kita omong sendiri kan di. Jadi gara-gara itu dia bilang itu adalah yang salah. Menurut saya itu dia yang salah. Ya, nggak bisa salahin orang dia. Ya, Dia nggak betul. punya hak untuk menyalahkan seseorang. Kayaknya hanya mau mentertawakan orang. Ya, itu dia. Nah, ini yang paling dasarnya dari dalam hati aku tuh kesel karena dia tuh pura-pura dia tuh mewakilkan orang Korea. Dia tuh bukan siapa-siapa. Aku orang yang tinggal 15 tahun di Indonesia. Ibu baru aku orang Indonesia. Aku nggak pernah malu dengan itu. Aku nggak pernah malu. Om aku istrinya orang Indonesia. Jadi sebelum aku gede pun keluarga aku tuh emang banyak yang tinggal di Indonesia. Tapi dia tiba-tiba bilang kayak gitu. Jadi orang-orang Korea yang benar-benar nikah sama orang Indonesia itu jadinya apa? Dia tuh benar-benar nggak punya hak untuk mewakilkan apa-apa. Nah, coba bahas dia apa topik yang dia ambil, ya, oplas. Aku demi Allah aku nggak pernah oplas. Kalian pernah oplas nggak? Enggak. Tidak. Aku juga belum pernah. Belum. Akan Tapi mau. mau kah? Tapi kalau dari logikanya dia kan katanya orang Korea semuanya oplas. Nah, bukan. Itu dia yang oplas dan dia itu mengeneralisasi semua orang karena dia sendiri malu. Ya, betul. Dia mengeneralisasikan semua orang Korea karena dia sendiri rasis. Mungkin merasa kalah dari Mau. situasi ini, jadi dia pengen Mau tarik cari. semua orang ke Dia- bawah. Betul. Gini, karena circle-nya dia itu penuh dengan orang rasis. Jadi dia berani ngomong 98% orang Korea itu rasis. Enggak, teman lu doang yang rasis. Makanya di samping-samping kamu tuh isinya orang Korea yang rasis. Kita di Korea tuh ada kosakata namanya yuyu-sangjong. Artinya apa? Manusia itu ketemu dengan orang-orang yang mirip. Ini tuh aku tuh pengen itu ya. Pengen apa? Sabar aja. Cuma kali ini tuh aku nggak bisa. Aku nggak bisa sabar karena dia tuh bukan hina orang Korea doang. Kalau hina orang Korea doang ya sebenarnya kalau secara jujurnya aku sekarang lebih dekat dengan orang Indonesia. Kalau dia hujat orang Korea yang kelakuannya nggak benar, aku tuh nerima aja kan, kita kan nerima aja karena itu salah satu Kadang-kadang, sisi gelapnya kadang-kadang ada orang yang emang bilang seperti karena itu. kita juga tahu emang ada, cuman kenapa dia bilang semua, pakai kata semua, dan seperti semua orang Korea tuh kelakuannya kayak gitu. Ya. Ke podcast yang Nah. paling terkenal di Indonesia. Iya, nah itu kalau gitu aku jadi apa? Maksudnya kita harus memikirkan juga loh. Maksudnya memang kita kan pikirkan pribadi orang. Tapi perusahaan Korea pun banyak di sini gitu. Tapi gara-gara dengan dia bicara seperti itu, jadinya ya image perusahaan Korea pun pasti akan menurun gitu. Jadinya gara-gara Nah. dia gitu. Maksudnya mereka salah apa? Dan gara-gara dia aja ya apa kita harus rugi gitu. Itu kan nggak masuk akal deh sebenarnya. Dan sekarang tuh banyak proyek negara antara Korea Selatan dengan Indonesia. Betul. Itu bukan merugikan pihak siapa, kita bisa Ya kita berkembang bisa, sama-sama. berkembang sama-sama. Ya. 형도 그렇잖아요. 네, 그런 거고, 그리고 사실 이거는 같은 한국 사람 입장에서 봤을 때 나라를 팔았다는 생각밖에 안 들어요. 맞아. 네. 지금도 똑같아. 나라를 팔아서 본인의 인기를 얻으려고 한 미친 거지. 것밖에 그런 생각밖에 솔직히 안 들고 나도. 그리고 여기서 오래 살고 여기 인도네시아에서 오래 있었던 사람들이 그냥 생각이 없어서 그런 유명한 팟캐스트 나가서 이런 얘기를 안 하는 게 아니에요. 다만 그런 얘기를 했을 때 그 사람 때문에 이렇게
마음 아프고 또 피해보고. 피해보는 사람들이 정말 많기 때문에 저희는 정말 말을 항상 조심히 하려고 생각을 하고 있고 그쵸. 맞아요. 지금 심태형 감독님만 해도 여기서 인도네시아를 위해서 얼마나 힘써주시고 애써주시는데 그러면 본인 말씀에 의하면 심태형 감독도 그러면 진짜 자기가 그러니까 그런 사람들만 보이는 걸 가지고 일반화를 하지 마시고 jangan bungkus pemikiran kamu dengan nama orang Korea. Kamu bilang kan, kamu benci sama Korea. Kamu benci sama Korea. Orang yang negara sendiri aja nggak cinta, gimana bisa cinta negara lain? Kalau gitu tujuan kamu tuh apa? Selain jadi viral apa? 좋은 말로 마무리 클로징 한번 Ah, 좋은 말로. 좋은 말로. Ketawa-ketawa semua. Ah. Jadi itu agak marah dikit, tapi ya ini wajar lah. mudah-mudahan waktu dia ngomong apa aja minta tolong punya lebih tanggung jawab. Ya tanggung jawab dengan kata-kata diri sendirilah. 그리고 뭐 이런 뭐 일이 있어서 뭐 일이 있게 해서 좀 이렇게 뭐 이게 인도네시아 좀 죄송하다고 그런 얘기 하고 끝낼까? Oh ya. 맞아요. Nah gimana pun kita meminta maaf sebagai orang Korea karena ya gimana pun kalian berasa nggak enak dan nggak nyaman lah. Kadang ada yang bisa tersinggung juga pasti. Ya ada yang tersinggung dan terutama orang yang suka Korea tuh banyak yang dihina dari netizen ya. Kita yang minta maaf. Padahal itu nggak salah gitu maksudnya. Ya nggak apa-apa ya, Ya. suka Korea tuh nggak apa-apa. Ya, kita juga kan suka Indonesia. Kan Ya sama kalau aja. kita suka Indonesia kenapa? Makanya. Kalau ya suka Jepang pun kenapa? Ya nggak ada masalah. Kalau kita suka Cina pun ya why not gitu. Respect aja benar. Respect aja. Kita tuh nggak usah turunin harga lah atau menghina lah untuk hobi-hobi orang. Biar menjadi dunia yang lebih gembira, Lebih indah, lebih indah, lebih baik. lebih baik.